Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan sebuah kampanye hak kekayaan intelektual dengan judul Satu Logo Satu Hak. Kampanye ini mengangkat isu plagiarisme desain logo usaha yang masih sering terjadi lingkup di sekitar kita. Logo bukan hanya sekedar gambar, tetapi merupakan sebuah identitas dari suatu usaha. Dalam konteks Haki, isu plagiarisme desain logo ini berkaitan langsung dengan hak merek. Ketika sebuah logo digunakan tanpa izin dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek lain, maka hal tersebut termasuk pelanggaran hak merek. Masuk ke bentuk pelanggaran. Penggunaan logo yang sama atau memiliki persamaan pada pokoknya tanpa izin dari pemilik merek yang sah. Tindakan ini dapat menimbulkan kebingungan, kesesatan, ataupun anggapan keliru di kalangan konsumen mengenai asal-usul produk atau jasa tersebut. Selain merugikan pemilik, merek asli, merek secara ekonomi dan reputasi, pelanggaran ini juga menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku memanfaatkan popularitas. Hak yang dilanggar pada kasus ini adalah hak merek. Secara khusus, pelanggaran terjadi terhadap hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan sendiri mereknya atau memberikan izin kepada pihak lain dalam kegiatan perdagangan. Nah, masuk ke dampak bagi pemilik hak. Yang pertama itu adanya kerugian ekonomi, karena kehilangan potensi pendapatan akibat penggunaan logo tanpa izin. Lalu yang kedua, ada penurunan reputasi merek. Yang ketiga, ada persaingan usaha yang tidak sehat karena pelaku plagiarisme memanfaatkan popularitas merek yang telah ada. Yang keempat, adanya menurunnya nilai merek, sehingga identitas dan keunikan usaha menjadi kurang kuat di kalangan masyarakat. Bagaimana sih seharusnya kasus tersebut diselesaikan? Yang pertama yaitu adanya pendekatan persuasif atau musyawarah secara bersama-sama. Lalu kedua, adanya penyelesaian secara non-litigasi, secara mediasi ataupun negosiasi. Lalu yang ketiga, ada penarikan dan penghentian penggunaan logo. Yang keempat, adanya upaya hukum perdata apabila kerugian telah terjadi dengan menuntut ganti rugi atas pelanggaran hak merek tersebut. Yang kelima, ada upaya hukum pidana, yang dimana jika pelanggaran telah dilakukan secara sengaja dan menimbulkan dampak serius sesuai ketentuan hukum yang telah berlaku. Langkah-langkah tersebut bertujuan untuk melindungi hak pemilik merek tersebut, memulihkan kerugian, dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran. Apa sih peran hukum hak merek ini di Indonesia? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis, hukum Indonesia memiliki hak eksklusif pemilik merek terdaftar. UU ini menegaskan bahwa hanya pemilik merek yang berhak menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain. Masuk ke relevansi dengan dunia kreatif. Mengapa sih Haki itu penting untuk seniman, desainer, ataupun masyarakat? Karena yang pertama, yaitu melindungi karya dan identitas. Yang kedua, menjamin hak ekonomi masyarakat ataupun pencipta. Yang ketiga, ada memberikan pengakuan dan penghargaan kepada desainer ataupun pencipta. Yang keempat, ada mendorong kreativitas dan inovasi. Yang kelima, ada mendukung UMKM kreatif dalam berkembang. Lalu yang keenam, ada menciptakan persaingan usaha yang sangat sehat. Yang ketujuh, ada memberikan kepastian hukum bagi masyarakat luas. Oke, lanjut ke bagaimana Haki menjaga keadilan dan keberlanjutan karya. Haki menjaga keadilan dengan memberikan hak eksklusif bagi pencipta sehingga karya tidak dapat digunakan sembarangan tanpa izin dan penghargaan yang layak. Perlindungan ini mendorong kreativitas dan inovasi karena seniman dan pelaku kreatif merasa aman untuk berinovasi tanpa takut karyanya dijiplak ataupun diambil oleh orang lain secara sembarangan. Melalui kampanye ini, saya mengajak kita semua untuk lebih sadar dan menghargai hak merek, hormati hak merek, ciptakan usaha yang jujur, mari berkarya dengan etika dan bertanggung jawab terhadap karya.